Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat syiar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi. Tiba-tiba air laut terbelah seakan menaati perintah langit. Dari kedalaman samudra muncul sebuah kubah raksasa berwarna putih bersih, berdiri megah dengan pintu di keempat penjuru arah. Pintu pertama terbuat dari intan permata yang berkilau. Pintu kedua dari yakut merah yang menyala, pintu ketiga dari mutiara putih berkilauan, dan pintu keempat dari zabarjud hijau yang menyejukkan pandangan. Kemudian Asyif berkata dengan takzim, "Wahai Nabiullah, inilah keajaiban yang Allah ingin tunjukkan kepadamu." Ia berada di kedalaman 3 kali lipat dari tempat jin-jin pertama menyelam. Seketika, Nabi Sulaiman terkesima melihat pemandangan ajaib di hadapannya. Sorot matanya dipenuhi rasa takjub dan kekaguman. Subhanallah, maha besar Allah dengan segala penciptaannya, ucap Nabi Sulaiman. Kubah itu lalu perlahan menepi ke pesisir pantai. Belum hilang rasa takjubnya, Nabi Sulaiman kembali dikejutkan oleh keajaiban berikutnya. Pintu-pintu kubah tersebut terbuka, seakan mempersilahkan beliau untuk masuk ke dalamnya. Karena didorong oleh rasa penasaran yang kuat, Nabi Sulaiman pun segera memasukinya. Dan anehnya, tidak ada setetes air pun yang membasahi bagian dalam kubah tersebut. Ketika Nabi Sulaiman sudah berada di dalamnya, keajaiban kembali diperlihatkan kepada beliau. Nabi Sulaiman melihat ada sosok pemuda tampan yang tengah bersujud beribadah kepada Allah. Dialah penghuni kubah indah, yang kedudukan derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Sulaiman memberi salam dan bertanya kepadanya, "Siapakah engkau wahai pemuda? Adakah kamu malaikat, jin, atau seorang nabi?" Pemuda itu menjawab, "Aku hanyalah manusia biasa." Nabi Sulaiman bertanya lagi, "Apa yang membuatmu memperoleh kemuliaan sedemikian rupa? Amalan apakah yang pernah engkau perbuat, sehingga Allah menurunkan rahmat dan berkah yang tidak ternilai ini?" Pemuda itu menjawab, "Saya berbakti kepada kedua orang tuaku." Nabi Sulaiman kembali bertanya, "Bagaimana caramu berbakti?" Kemudian pemuda itu menceritakan perihal awal mula ia mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Dahulu dia senantiasa merawat kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Ayah dan ibunya orang soleh yang sudah berusia sangat lanjut. Setelah ayahnya meninggal, tinggallah ibunya yang penglihatannya sudah hilang. Kedua kakinya lumpuh tak bisa berjalan. Pemuda itulah satu-satunya anak yang merawat dan mengurusi segala keperluannya. Dari mulai menyuapi makanan hingga memandikannya. Dan itu dilakukannya dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Pada suatu malam di dalam keheningan, sang ibu berdoa dengan linangan air mata. "Ya Allah, jadikanlah anakku usia yang panjang. Tempatkanlah anakku di suatu tempat, bukan di bumi, bukan pula di langit." Beberapa hari kemudian, sang ibu wafat menghadap keharibaan ilahi. Si pemuda kini hidup seorang diri. Hari-harinya yang dulu disibukkan berbakti kepada sang ibu, sekarang terasa sunyi. Tak kuasa menahan kesedihan mengingat kebersamaan dengan sang ibu, si pemuda memutuskan untuk meninggalkan rumah. Dia berjalan tanpa arah dan tujuan yang pasti, hingga akhirnya sampailah ia ke sebuah tepian pantai. Ia menikmati keheningan alam, meresapi kebesaran Tuhan yang tergambar di cakrawala pada debur ombak dan pada tiap butiran pasir yang diinjaknya. Tiba-tiba dari kejauhan sebuah kubah besar terbuat dari permata muncul ke permukaan laut. Yang lebih mengejutkan, kubah itu mulai bergerak mendekati tepian pantai. Dengan rasa penasaran yang besar, sang pemuda mendekat. Ia berjalan menuju kubah itu yang seolah memang datang menjemputnya. Kemudian pintu pada kubah terbuka dengan sendirinya. Dari dalamnya keluar cahaya lembut dan aroma harum yang belum pernah ia kenali. Dia pun melangkah masuk ke dalamnya. Saat ia melangkah lebih jauh ke dalam kubah, ia merasa seperti berada di dalam dunia yang berbeda. Segala sesuatu di dalam kubah itu begitu indah dan mempesona. Lalu pintu kubah seketika kembali menutup. Sejak saat itu, pemuda itu menetap di sana selamanya. Ia bahkan tidak tahu apakah ia berada di bumi atau di langit.
Waktu seolah berhenti dan ia hidup dalam keabadian, dikelilingi oleh keindahan dan kebijaksanaan. Setelah mendengar seluruh rentetan peristiwa yang menakjubkan dari sang pemuda, Nabi Sulaiman kembali bertanya, "Sejak kapan engkau berada di sini?" Pemuda itu menjawab, "Saya berada di sini sudah 14.000 tahun. Saya hidup di masa Nabi Ibrahim alaihissalam." Nabi Sulaiman dibuat tercengang dengan pengakuannya. Pasalnya, si pemuda masih tampak gagah dan tampan. Tidak ada tanda-tanda ketuaan di wajahnya. Bahkan rambutnya terlihat masih hitam mengkilap. Tidak ada satu uban pun yang nampak. "Lalu bagaimana engkau mendapat makanan?" tanya Nabi Sulaiman. "Jika saya lapar, saya makan bermacam-macam buah-buahan dengan berbagai macam cita rasa. Semua makanan yang saya inginkan akan tersedia. Dan kalau saya haus, akan tersedia pula bermacam-macam jenis minuman yang paling lezat." Nabi Sulaiman kembali bertanya, "Bagaimana kamu dapat mengetahui perbedaan antara siang dan malam?" Pemuda itu menjawab, "Apabila terbit fajar, maka kubah ini akan menjadi putih. Dan apabila matahari terbenam, kubah ini akan menjadi gelap." Untuk kesekian kalinya, Nabi Sulaiman dibuat terperangah dengan keistimewaan yang dimiliki si pemuda. Nabi Sulaiman semakin bertambah kagum terhadapnya. Beliau pun berniat mengajak si pemuda untuk tinggal di dalam istananya. "Maukah kau ikut denganku tinggal di kerajaan? Atau kamu ingin kembali ke tempatmu?" tanya Nabi Sulaiman memberikan penawaran kepada pemuda itu. "Wahai Nabiullah, tolong kembalikan aku ke tempat semula," pinta si pemuda kepada Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman melangkah keluar dari kubah tersebut. Tak berselang lama, pintu kubah langsung menutup dengan sendirinya. Lalu Nabi Sulaiman perintahkan Ashif bin Barkhiyah untuk mengembalikan kubah permata itu ke dasar laut di tempat asalnya. Ashif bin Barkhiyah segera mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Ia berdoa kepada Allah dengan penuh ketenangan. Bersamaan dengan itu, kubah raksasa yang berkilauan perlahan-lahan tenggelam ke dasar laut. Ketika kubah permata telah menghilang dari pandangan, Nabi Sulaiman berkata di hadapan seluruh bala tentaranya, yang terdiri dari bangsa jin dan manusia, "Untuk pertama kali, aku menjumpai tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah. Aku bersyukur kepada Allah, dan semoga bertambah iman dalam sanubariku. Maha suci Allah, dan segala puji bagi Allah. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar, dan tiada daya dan kekuatan apapun di dunia ini, melainkan dengan kehendak Allah." Demikianlah kisah menakjubkan pertemuan antara Nabi Sulaiman dengan pemuda soleh yang hidup ribuan tahun di dalam dasar laut. Pada masa keemasan para nabi, saat wahyu masih membelah langit dan bumi, tersebutlah seorang raja dari kalangan para nabi, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, putra dari Nabi Daud alaihissalam. Beliau bukan sekadar penguasa bumi, tetapi juga khalifah yang diberi karunia istimewa. Dapat memahami bahasa binatang, berbicara kepada jin, bahkan angin pun tunduk di bawah perintahnya. Pada suatu hari, ketika Nabi Sulaiman berada di atas singgasananya, datang suatu kabar yang disampaikan oleh burung hudhud, bahwasanya di sebuah wilayah bernama kota Syaidun, terdapat seorang raja agung yang memimpin dengan kekuasaan besar. Namun kekuasaan itu tidak dibarengi dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kota itu dipenuhi oleh berhala-berhala tinggi. Sang raja beserta seluruh rakyatnya terjerumus dalam lembah syirik dan kekufuran. Mendengar kabar tersebut, hati Nabi Sulaiman tersulut oleh kecemburuan tauhid. Beliau pun memerintahkan bala tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, burung, dan binatang-binatang buas untuk bersiap. Barisan demi barisan terbentuk rapi, membentang sejauh mata memandang. Angin pun turut menjadi kendaraan yang membawanya terbang ke kota Syaidun. Ketika pasukan itu tiba, kota Syaidun pun dikepung dari segala arah. Dengan nada tegas dan penuh wibawa, Nabi Sulaiman perintahkan Raja Negeri Syaidun untuk tunduk menyembah kepada Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Namun kesombongan telah membutakan hatinya. Maka atas izin Allah, pertempuran pun tak terhindarkan. Pasukan Nabi Sulaiman yang penuh mukjizat meluluh lantakkan kota itu.
Raja Syaidun gugur dan seluruh kekayaan negeri itu disita sebagai rampasan perang. Dari reruntuhan istana yang megah terlihatlah sosok seorang wanita muda. Dia adalah Jaradah binti Syaidun, putri sang raja, gadis yang telah hidup dalam kemewahan istana dan tenggelam dalam dunia penyembahan berhala. Jaradah adalah lambang kecantikan di masanya. Kulitnya bening laksana pualam, matanya redup seperti malam yang berkilau bintang, dan tutur katanya selembut alunan angin gurun. Ketika Nabi Sulaiman memandangnya untuk pertama kali, hatinya tergetar oleh keanggunan dan kecantikannya. Nabi Sulaiman pun mendekatinya dan berkata penuh kelembutan, "Wahai Jaradah, sesungguhnya semua keindahanmu adalah karunia dari Tuhan Yang Esa, bukan dari berhala-berhala yang kalian sembah. Masuklah ke dalam Islam, agama kebenaran, dan engkau akan menemukan cahaya yang sejati." Jaradah yang sebelumnya sombong dan keras hati, kini luluh oleh kelembutan sang Nabi. Ia melihat keagungan bukan dari mahkota atau istana, tetapi dari wibawa seorang utusan Allah. Dengan air mata yang menetes, Jaradah menyatakan keislamannya. Ia bersyahadat dan menjadi muslimah. Kemudian Nabi Sulaiman menikahinya dan menjadikannya istri yang sah. Sejak hari itu, ia pun tinggal di dalam istana bersama istri-istri Nabi Sulaiman yang lain. Kedudukan Jaradah sangat istimewa di hati Nabi Sulaiman, sebab ia adalah istri yang paling cantik di antara istri-istri yang lain, dan Nabi Sulaiman sangat mencintainya. Para jin dan manusia dalam istana pun menyebutnya sebagai ratunya para permaisuri. Saking cintanya kepada Jaradah, Nabi Sulaiman sering menghabiskan waktu bersamanya. Bahkan tak jarang menunda urusan istana demi sang istri. Jaradah yang merasa dirinya adalah istri yang paling dicintai dan disayangi, tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Di balik kelembutan wajahnya, tersembunyi keyakinan yang belum sepenuhnya padam. Ia memang telah memeluk Islam, namun dalam lubuk hatinya yang terdalam, keyakinan menuhankan berhala masih melekat kuat, mencengkeram batinnya. Pada suatu hari, Jaradah berpura-pura larut dalam kesedihan. Ia duduk menyendiri di salah satu sudut istana yang sepi, seolah menanggung duka yang tak terbendung. Wajahnya murung, matanya basah, dan tubuhnya membungkuk lemah dalam diam. Nabi Sulaiman yang melihat istrinya dalam keadaan demikian, hatinya tergerak oleh rasa iba yang mendalam. Beliau lalu menghampiri dengan penuh kelembutan, duduk di sampingnya, dan bertanya dengan suara hangat, "Wahai istriku, kenapa engkau terlihat sedih?" Jaradah menunduk, lalu menjawab dengan suara pelan, seakan mengandung kepiluan, "Aku teringat akan ayahku. Meskipun ia meninggal dalam keadaan kafir, namun dialah lelaki yang merawatku, memanjakanku, dan mencurahkan kasih sayangnya sejak aku masih bayi." Mendengar jawaban itu, Nabi Sulaiman semakin iba. Beliau mengangguk pelan, lalu bertanya dengan tulus, "Apa yang bisa aku lakukan agar engkau tidak lagi bersedih?" Jaradah pun menjawab, suaranya bergetar seolah penuh harap, "Buatkanlah aku sebuah patung yang menyerupai ayahku. Dengan begitu, aku bisa memandang wajahnya setiap hari. Setidaknya kerinduanku akan sedikit terobati." Permintaan itu tentu bukanlah hal yang sulit bagi Nabi Sulaiman. Beliau mengangguk perlahan dan mengabulkan keinginan istri yang paling dicintainya. Tanpa curiga sedikit pun, beliau lalu memerintahkan salah satu bawahannya, yang paling pintar dan paling mahir dalam seni ukir, untuk membuat patung tersebut. Beberapa hari kemudian, patung itu pun selesai dibuat, menyerupai sang ayah sebagaimana yang diinginkan. Jaradah lalu memohon agar patungnya diletakkan di salah satu ruangan istana. Meski patung itu tak bernyawa, tak bergerak, dan tak berjiwa, Jaradah memperlakukannya seolah ia hidup. Dengan tangannya sendiri, ia memakaikan jubah kebesaran milik sang ayah sewaktu menjadi raja. Ia pakaikan pula di kepalanya mahkota kehormatan, sehingga nampaklah seperti sosok ayahnya yang masih hidup. Setiap pagi menjelang dan setiap sore saat langit mulai gelap, Jaradah selalu menatap patung ayahnya penuh kelembutan. Ia pun mulai kembali ceria. Lama-kelamaan, penghormatan itu berubah makna. Dari sekadar mengenang, perlahan menjelma menjadi pengagungan, dan dari pengagungan berubah menjadi penyembahan.
keinginan Jaradah untuk menyembah berhala akhirnya bisa terwujud. Ia pun mulai bersujud di hadapan patung tersebut. Tak cukup sampai di situ. Ia membujuk para dayang dan pelayan wanita di istana. Ia ajak mereka masuk ke dalam ruang sunyi tempat patung itu disemayamkan. Di balik pintu-pintu yang tertutup rapat, dimulailah sebuah ritual rahasia. Di bawah cahaya pelita, diiringi bisikan-bisikan pelan yang seolah doa, mereka membentuk lingkaran. Jaradah berdiri di depan, mengenakan pakaian putih yang panjang, dan para dayang duduk bersimpuh. Dan mereka pun bersujud, bukan kepada Allah tetapi kepada berhala. Berhala yang menyerupai ayahnya, yang telah mati dalam kekafiran. Semua itu dilakukan tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tak satu pun di antara mereka yang berani bercerita, karena siapa yang akan menyangka bahwa seorang istri Nabi menyembunyikan berhala di dalam istana kenabian. Dan begitulah, peristiwa ini berlangsung selama 40 tahun. Selama 4 dekade, patung itu berdiri megah di dalam salah satu ruang istana. Akan tetapi, serapat apapun manusia menyembunyikan keburukan, sepintar apapun menutup-nutupi kebatilan, pada akhirnya kebenaran akan terungkap juga. Dan inilah yang menimpa Jaradah. Perbuatan tercela Jaradah bersama para dayang-dayang diketahui oleh Asif bin Barkhia melalui mata batinnya. Asif bukan orang sembarangan. Ia adalah pengawal pribadi Nabi Sulaiman, sekaligus seorang lelaki yang terkenal karena ilmunya yang dalam dan kesaktiannya yang langka. Namun meski ia tahu apa yang terjadi, Asif tak serta-merta datang dan melaporkannya begitu saja. Ia memilih jalan yang lebih halus namun mengguncang. Sebuah cara yang membuat Nabi Sulaiman terperangah dan tercengang. Pada suatu sore, ketika Nabi Sulaiman pulang dari perjalanan, Asif menghadap beliau dengan wajah tenang. Ia berkata, "Wahai Nabiullah, izinkan aku esok hari berbicara di hadapan rakyatmu. Aku ingin menyampaikan tentang kemuliaan para nabi terdahulu, agar manusia semakin mencintai mereka dan menjadikan mereka teladan." Nabi Sulaiman pun mengizinkan, sebuah permintaan yang nampak baik dan tak ada alasan untuk menolaknya. Keesokan harinya, ribuan orang berkumpul di halaman istana. Langit cerah, angin sejuk berhembus lembut, dan semua mata tertuju pada Asif bin Barkhia. Dengan wibawa yang terpancar dari raut wajahnya, Asif memulai pidatonya. Satu demi satu, ia sebutkan nama-nama nabi terdahulu. Ia kisahkan masa kecil mereka, perjuangan mereka, kebijaksanaan mereka, hingga wafatnya mereka dalam kemuliaan dan kehormatan. Hingga akhirnya, sampailah giliran menyebut nama Nabi Sulaiman. Betapa mulianya engkau di masa kecilmu, betapa baiknya engkau semasa engkau belum berkuasa, betapa bijaksananya engkau di usia muda, dan betapa bersihnya engkau dari segala perbuatan mungkar di masa kecilmu. Namun setelah itu, Asif diam. Tak ada lanjutan, tak ada pujian untuk masa dewasa, tak ada kemuliaan yang disebutkan saat Sulaiman menjadi raja dunia. Dan tanpa sepatah kata pun, Asif meninggalkan mimbar, meninggalkan orang-orang yang kebingungan, dan meninggalkan Nabi Sulaiman yang mulai diliputi tanda tanya besar. Setelah kembali ke singgasananya, Nabi Sulaiman tak dapat menahan kegelisahan. Beliau memanggil salah satu pengawal dan memerintahkan, "Panggil Asif menghadap padaku sekarang juga." Tak lama kemudian Asif berdiri di hadapan sang Nabi. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan kejujuran yang tajam. Nabi Sulaiman bertanya dengan nada marah dan heran, "Wahai Asif, engkau telah menyebut para nabi dengan pujian sempurna. Engkau sebut masa kecil mereka, masa dewasa mereka, bahkan akhir hayat mereka. Namun ketika menyebut namaku, engkau hanya menyebut masa kecilku. Mengapa engkau enggan menyebut kebaikan dan kemuliaanku saat aku dewasa dan menjadi raja? Apakah engkau tahu sesuatu yang aku tidak tahu? Apa yang terjadi padaku di akhir usiaku nanti?" Asif menunduk sesaat lalu berkata tegas, "Wahai Nabiullah, aku tidak bicara atas nama diriku. Sesungguhnya selama 40 tahun ini,
Allah tidak lagi disembah di dalam istanamu. Sontak Nabi Sulaiman terkejut dibuatnya. Apa katamu di dalam istanaku? Asyif menjawab tanpa ragu. Benar wahai Nabiullah, di dalam istanamu. Istri yang paling kau cintai, Jaradah, telah melakukan penyembahan kepada berhala bersama para dayangnya. Setiap hari ketika engkau pergi, mereka menyembah patung yang menyerupai ayahnya. Patung yang dahulu engkau izinkan untuk dibuat. Seketika itu juga darah Nabi Sulaiman mendidih. Beliau segera bangkit dari singgasananya dan berjalan cepat menuju tempat di mana berhala itu berada. Langkahnya menggetarkan lantai istana. Wajahnya menggurat amarah, bercampur kesedihan dan penyesalan. Dan di sana beliau melihatnya. Patung itu masih berdiri di tempat tinggi, dihiasi pakaian kebesaran dan menjadi kiblat dari kesesatan. Tanpa ragu, Nabi Sulaiman menghampirinya. Dengan tangannya sendiri beliau menghancurkannya, satu pukulan demi satu pukulan, hingga batu itu hancur, pecah dan berantakan menjadi debu yang tak bersisa. Kemudian beliau memerintahkan kepada para pengawal istana agar menangkap Jaradah bersama para dayangnya yang ikut dalam penyembahan berhala. Mereka lalu dijatuhi hukuman yang berat. Atas peristiwa tersebut, Nabi Sulaiman memohon ampun kepada Allah. Beliau menangis dalam sujudnya, karena beliau tahu ini bukan sekadar kesalahan istana, tapi ujian dari Allah bagi seorang nabi yang pernah membiarkan cinta membutakan mata hatinya. Atas kekhilafan yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, meski lahir dari niat yang tidak buruk, Allah menurunkan ujian yang sangat berat. Ujian yang tak pernah terlintas sekalipun di benak seorang nabi. Bukan ujian berupa perang atau kekalahan, melainkan ujian kehilangan jati diri dan kehilangan takhta. Sebuah ketetapan langit terjadi. Nabi Sulaiman terusir dari istananya dan menjadi rakyat jelata. Beliau menjalani kehidupannya menjadi seorang nelayan. Tak ada seorang pun yang mengenalnya. Bahkan Asyif bin Barkhia, pengawal pribadi yang sakti dan alim, yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam sekejap mata, tak mampu melacak keberadaan tuannya sendiri. Bukan karena Asyif lalai, bukan karena Allah menutup matanya, namun inilah bagian dari ujian kenabian. Nabi Sulaiman terusir bukan karena rakyat sudah tak mencintainya, akan tetapi akibat tipu daya halus dari satu makhluk jin yang bernama Sakhr. Jin licik itu menyamar sebagai Nabi Sulaiman, meniru wajahnya dan tutur katanya, dan ia berhasil mencuri cincin milik Nabi Sulaiman. Cincin itu bukan sembarang perhiasan, melainkan simbol kenabian, kunci dari kerajaan, dan tempat Allah menitipkan kekuasaan serta kendali atas semua makhluk di dunia. Maka apabila cincin itu lepas dari jari Nabi Sulaiman, lepas pula kerajaan darinya. Bagaimanakah kehidupan Nabi Sulaiman dikala menjadi rakyat jelata? Bagaimanakah cara Nabi Sulaiman mendapatkan kembali cincin itu? Untuk mengetahui kisah selengkapnya, kami akan menayangkannya pada video episode berikutnya. Diceritakan pada video sebelumnya bahwa Nabi Sulaiman sangat mencintai seorang istrinya yang bernama Jaradah. Ia bukan wanita biasa. Jaradah berasal dari kalangan bangsawan, putri dari raja yang dahulu menyembah berhala. Setelah dinikahi oleh Nabi Sulaiman, Jaradah hidup dalam naungan iman dan kemuliaan. Namun cinta yang begitu besar membuat Nabi Sulaiman perlahan lalai. Ia terlalu memanjakan Jaradah. Setiap permintaannya dituruti, termasuk dibuatkan patung yang mirip ayahnya. Ia dibolehkan membawa dayang-dayang dari bangsanya, juga diberikan ruang khusus di dalam istana. Dan di sanalah, tanpa sepengetahuan sang nabi, kesesatan itu kembali tumbuh. Jaradah diam-diam menyembah patung ayahnya. Bersama para dayangnya, ia melakukan ritual yang dulu menjadi bagian dari agamanya. Ketika kesesatannya terbongkar, hati Nabi Sulaiman seakan terhantam petir. Ia terhenyak, nafasnya tercekat. Bukan hanya karena pengkhianatan istrinya terhadap tauhid, tetapi karena ia sadar, dirinya lah yang telah lengah. Dirinya lah yang lalai. Ia membiarkan cinta kepada manusia mengaburkan ketegasan terhadap syariat Allah.
Maka saat itu juga Nabi Sulaiman tersungkur bersujud, tangisnya pecah, air matanya membasahi tanah. Di atas sajadah pengampunan, ia mengadu kepada Allah dengan penuh penyesalan. Setelah melewati masa-masa taubat atas kekhilafan karena cintanya kepada Jaradah, Allah menghendaki ujian yang lebih berat kepada Nabi Sulaiman. Sebuah ujian yang bukan hanya menguji keimanan, tapi menguji harga dirinya, kemuliaannya, dan martabatnya sebagai nabi dan raja. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman bersama rombongan kerajaannya tengah melakukan sebuah perjalanan panjang, menggunakan angin, kendaraan istimewa yang tunduk padanya. Angin itu mengangkat seluruh pasukannya, bahkan singgasana, dan membawa mereka ke berbagai tempat dalam waktu yang singkat. Ketika waktu menunjukkan sholat asyar, mereka melintasi sebuah perkampungan nelayan yang miskin di tepi laut. Maka Sulaiman pun memerintahkan angin untuk memperlambat lajunya dan turun lebih rendah, agar mereka bisa menunaikan sholat di tempat itu. Dan saat itu, tatapan Nabi Sulaiman terhenti pada seorang wanita berkulit hitam legam. Wanita itu sedang mencuci pakaian di pinggir sungai, seorang diri, tanpa siapapun yang menemani. Rambutnya kusut, bajunya lusuh, kulitnya gelap karena terpanggang matahari. Dalam hati Nabi Sulaiman terlintas suatu bisikan. Siapa gerangan wanita ini? Betapa hitamnya kulitnya. Mana mungkin ada lelaki yang bersedia menikahinya? Namun ia segera beristighfar, menyadari bahwa penilaian lahiriah tak seharusnya menjadi standar harga manusia. Tapi Allah, dalam hikmahnya yang maha dalam, sedang menanamkan pelajaran besar dalam benak sang Nabi. Hari pun berlalu, Nabi Sulaiman dan rombongan kembali ke istana. Hari-hari tampak biasa, namun di balik bayang-bayang, bahaya tengah mengintai. Ada satu jin jahat yang telah lama mendendam, namanya Sakhr, jin pembangkang yang tidak menyukai keadilan dan tauhid Nabi Sulaiman. Ia tahu bahwa kekuasaan Nabi Sulaiman bersumber dari cincin khusus, yang padanya tertulis nama Allah. Selama cincin itu berada di tangan Sulaiman, tak ada makhluk yang bisa menyamainya. Jin Sakhr telah mengamati pergerakan istana hari demi hari, hingga tibalah saat itu. Pada suatu pagi, Nabi Sulaiman hendak masuk ke kamar kecil, tempat yang tidak suci. Sebagai bentuk adab dan pengagungan terhadap nama Allah, beliau melepaskan cincin kerajaannya dan menitipkannya kepada salah satu istrinya yang bernama Aminah. Di saat itulah jin Sakhr melihat celah. Dengan cepat dia merubah wujudnya menyerupai Nabi Sulaiman. Wajahnya sama, suaranya sama, langkahnya pun identik. Bahkan pelayan pun tidak akan bisa membedakan. Ia mendekati Aminah dengan sikap yang lembut seperti biasanya. Wahai istriku, berikan padaku cincinku. Aku telah selesai dari keperluanku. Aminah yang tidak menaruh curiga sedikit pun memberikannya tanpa ragu. Dan ketika cincin itu sudah berada di tangannya, segalanya berubah. Sakhr berjalan menuju ruang tengah istana, melangkah pasti, dan duduk di atas singgasana kerajaan. Maka seluruh pasukan, pelayan, jin, manusia, dan bahkan hewan-hewan pun menunduk kepadanya. Mereka semua mengira itulah Nabi Sulaiman. Sementara Sulaiman yang asli keluar dari kamar kecil dan menghampiri Aminah. Wahai istriku, berikan cincinku. Aminah merasa heran dan tak mengenalinya. Siapa kamu? Mengapa kau ada di tempat ini? Nabi Sulaiman menjawab, aku Sulaiman bin Daud, suamimu dan rajamu. Aminah membalas, kau jangan mengada-ada. Suamiku dan junjunganku sedang duduk di atas singgasananya. Nabi Sulaiman tersentak kaget mendengarnya. Dan untuk memastikan perkataan Aminah, Nabi Sulaiman melangkah menuju ruang istana. Tampaklah sosok seseorang yang menyerupai dirinya. Sosok itu duduk penuh wibawa di atas singgasananya. Dia juga memakai cincin miliknya. Dengan menahan nafas yang sesak di dada dan hati yang berkecamuk, Nabi Sulaiman pun melangkah ke tengah ruang istana. Nabi Sulaiman tak tinggal diam. Ia menggenggam keberanian. Ia menegakkan tubuhnya. Dan dengan suara lantang yang menggema, ia berseru, wahai para punggawa, wahai para pembesar istana, akulah Sulaiman yang sesungguhnya. Akulah Sulaiman bin Daud, nabi kalian, raja kalian. Yang kini duduk di atas singgasanaku itu adalah Sulaiman yang palsu.
Ia bukan aku, ia bukan nabi, bukan raja. Suara itu menggetarkan pilar-pilar istana. Namun pengakuan beliau justru dibalas dengan cacian dan gelak tawa. Tak ada satupun para punggawa dan pembesar istana yang mengenalinya. Seorang panglima berdiri dengan angkuh, lalu menghardik, "Lancang sekali ucapanmu. Raja kami adalah yang duduk di atas singgasana, bukan gembel sepertimu." Kemudian, sang panglima kerajaan perintahkan beberapa prajurit untuk menangkap dan menyeret Nabi Sulaiman keluar dari istana. Kini Nabi Sulaiman hidup sebatang kara. Ia mengembara tanpa bekal apapun. Hanya baju lusuh yang melekat di badannya. Melintasi bukit dan padang yang tandus, merasakan panasnya terik matahari dan dinginnya angin malam. Tak ada seorang pun yang mengenalinya. Bahkan tak ada satu pun yang percaya bahwa ia pernah menjadi raja yang agung. Ujian yang beliau hadapi tidak berhenti sampai di situ. Di tengah pengembaraannya yang tanpa arah, Nabi Sulaiman mulai merasakan haus dan lapar. Beliau terpaksa mengetuk pintu-pintu rumah yang tak ia kenal, meminta makanan kepada penduduk setempat di setiap daerah yang beliau singgahi. Setiap kali ada orang yang memberinya makanan, Nabi Sulaiman selalu mengatakan bahwa dia adalah Sulaiman bin Daud. Namun tentu saja tidak ada yang mempercayainya. Bahkan ada yang sampai menganggapnya gila. Sebab semenjak cincin itu lepas dari jari tangannya, lepas juga seluruh kewibawaan dan aura kenabiannya. Setelah pengembaraannya yang panjang dan melelahkan, langkah kakinya yang letih akhirnya membawanya ke sebuah desa nelayan, sebuah tempat yang tak asing baginya. Desa kecil di tepi pantai, tempat yang dulu beliau singgahi saat masih menjadi raja. Tempat beliau dahulu turun dari langit untuk salat asyar, tempat di mana matanya pernah melihat seorang wanita berkulit hitam legam mencuci seorang diri di pinggir sungai. Kini, takdir membawanya kembali ke tempat itu. Bukan sebagai raja yang terbang di atas angin, tapi sebagai seorang lelaki miskin yang bahkan tak punya harga di mata manusia. Di tepian pantai itu, tampak para nelayan sedang menurunkan hasil tangkapan dari perahu. Ikan-ikan menggelepar dalam keranjang. Keranjang besar dipanggul menuju gudang penyimpanan. Nabi Sulaiman berdiri sambil melihat dari kejauhan. Kemudian beliau memberanikan diri melangkah ke tengah kerumunan. Lalu menawarkan dirinya, "Wahai saudaraku, izinkan aku bekerja menjadi kuli panggul demi sesuap nasi." Para nelayan menatapnya. Sebagian tersentuh oleh wajahnya yang teduh namun letih. Salah seorang dari mereka akhirnya berkata, "Angkutlah keranjang ini ke gudang, nanti kau bisa makan bersama kami." Dan untuk pertama kalinya sejak terusir dari istana, Nabi Sulaiman mendapatkan pekerjaan. Bukan memimpin pasukan, bukan pula menyampaikan wahyu, melainkan mengangkat keranjang ikan dengan tangan yang dulu pernah menggenggam cincin kekuasaan dunia. Dan sejak saat itulah, Nabi Sulaiman bekerja sebagai kuli panggul para nelayan. Ketika malam turun perlahan, dan langit mulai berubah menjadi gelap, Nabi Sulaiman duduk seorang diri di tepian pantai. Badannya letih, bajunya basah oleh keringat dan cipratan air laut. Dan malam itu, tanah berpasir menjadi alas tidurnya. Tubuhnya meringkuk menahan dinginnya angin malam. Dari kejauhan, di balik remang cahaya dari rumah-rumah nelayan, seorang lelaki tua dengan janggut memutih melihat sosok asing yang terbaring sendirian. Ia telah melihat bagaimana Sulaiman bekerja keras siang tadi. Ia melihat kejujuran dalam sorot matanya dan kelembutan dalam tutur katanya, maka hatinya tersentuh. Didorong oleh rasa iba dan kemanusiaan, sang nelayan itu pun mendekat dan menyapa dengan lembut. "Wahai saudaraku, malam sangat dingin. Rumahku tak besar tapi cukup hangat untuk kau tinggali. Mari ikut aku, jadikan rumahku tempat istirahatmu malam ini." Nabi Sulaiman menoleh perlahan, wajahnya letih, namun kesabaran memancar dari sorot matanya. Beliau pun tersenyum dan dengan senang hati menerima tawarannya. Rumah itu berdiri tak jauh dari pantai. Sederhana, dindingnya dari kayu, atapnya dari daun rumbia. Tapi dari dalamnya terpancar cahaya kehangatan keluarga yang tulus. Ketika sampai di rumahnya, Nabi Sulaiman terkejut. Matanya menatap penuh tanda tanya, jiwanya berguncang pelan. Karena nelayan yang mengajaknya menginap
ternyata adalah ayah dari wanita berkulit hitam legam yang pernah ia lihat. Wanita yang dahulu hanya tampak sekilas di tepi sungai, kini hadir nyata di depan matanya, dalam rumah yang hangat oleh cahaya lampu minyak. Dengan penuh kelembutan, keluarga itu menyambut keberadaan Nabi Sulaiman. Mereka memperlakukannya bukan sebagai orang asing, tapi seperti keluarga sendiri. Di rumah yang sederhana itu, Nabi yang agung menemukan ketenangan dan kelembutan dalam keterasingan. Sebuah tempat teduh yang Allah sediakan bukan karena kehormatan dunia, tapi karena keikhlasan hati yang menerima tanpa syarat. Sementara itu, di dalam istana megah yang dulu bersinar oleh cahaya wahyu, Jin Sakhr yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman mulai mengambil alih kekuasaan dan mengguncang tatanan kerajaan. Ia duduk di atas singgasana, namun keputusannya jauh dari cahaya kebenaran. Ia menetapkan hukum yang bertentangan dengan agama dan memutuskan perkara dengan dasar kebatilan. Hari demi hari berlalu, rakyat mulai merasa ada yang janggal. Keadilan yang dulu mengalir deras kini berubah menjadi kesewenang-wenangan. Ketidakpercayaan dan kebencian mulai menjalar di hati rakyatnya. Para ulama dari kalangan Bani Israel pun mulai resah. Mereka melihat perubahan besar dalam sikap sang raja. Sang raja yang dulu lembut dan arif, kini menjadi kasar jauh dari rahmat ilahi. Inilah yang dikehendaki Jin Sakhr, yaitu agar mereka membenci Nabi Sulaiman. Adapun Ashif bin Barkhia, pendamping setia Nabi Sulaiman, juga merasakan kejanggalan pada rajanya. Belum lagi keluhan-keluhan yang ia terima dari masyarakat. Bahkan para ulama pun ikut mengadukan keluhannya. Ashif menunduk dalam diam, ia merenung dalam hening dengan hati yang bergejolak. Kemudian untuk memastikan dugaannya, Ashif mendatangi para istri Nabi Sulaiman dan bertanya, "Apakah kalian menyaksikan sesuatu yang aneh pada diri Sulaiman?" Para istri menjawab jujur, "Ya, sekarang dia selalu mendatangi kami di saat kami sedang haid. Padahal sebelumnya dia tidak pernah melakukannya." Namun atas kuasa Allah, tak satu pun dari mereka yang berhasil disentuh oleh Jin Sakhr. Allah menjaga kesucian mereka dan menjaga kehormatan nabinya. Setelah mendapat keterangan dari para istri Nabi Sulaiman, kecurigaan Ashif semakin kuat. Lalu, dengan keyakinan dan kesaktian yang Allah anugerahkan kepadanya, ia bersiap membongkar penyamaran Jin Sakhr. Ia pun segera pergi menuju istana Nabi Sulaiman. Namun sebelum itu terjadi, Jin Sakhr yang memiliki insting tajam merasakan bahaya mendekat. Ia segera bertindak. Dengan cepat ia menulis mantra-mantra sihir pada lembaran-lembaran yang diambil dari ajaran palsu. Lembar-lembaran itu lalu ia sembunyikan di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Tanpa suara, tanpa jejak, ia kabur secepat kilat, menuju ke tengah samudera yang luas, dan membuang cincin kenabian ke dalam lautan, agar tak ada satu pun yang bisa mengenali jejak kejahatannya. Akan tetapi Allah sudah menyiapkan takdir yang indah bagi Nabi Sulaiman. Atas seizinnya, cincin yang dibuang ke laut dimakan oleh salah satu ekor ikan. Tak lama kemudian Ashif bin Barkhia tiba di istana. Namun sosok yang ia cari telah lenyap. Singgasana kosong dan hawa sihir yang pekat masih menggantung di udara. Dan tingkah lakunya telah meninggalkan bayang-bayang citra buruk yang menodai nama Nabi Sulaiman di hadapan kaumnya. Menyadari hal itu, Ashif bin Barkhia, penasihat setia sekaligus orang kepercayaan Nabi Sulaiman, segera melangkah dengan penuh tanggung jawab. Ia mendatangi rakyat Bani Israel, membawa serta kejujuran dan hikmah untuk meluruskan kesalahpahaman yang telah tersebar akibat tipu daya Jin Sakhr. "Wahai kaum Bani Israel, apakah kalian merasa ada yang tidak beres pada raja kalian?" Mereka menjawab serentak, "Ya, Raja Sulaiman telah berbuat zalim kepada kami. Ia tidak lagi adil seperti dahulu." Ashif mengangguk lalu berkata, "Ketahuilah, raja yang selama ini duduk di atas singgasana adalah palsu. Ia bukan Nabi Sulaiman, melainkan jin durhaka yang menyamar dan mencuri cincin kenabian. Kini ia telah melarikan diri ke tengah samudera. Sementara Nabi Sulaiman yang sejati belum diketahui di mana keberadaannya." Setelah mengetahui kenyataan yang sebenarnya, orang-orang pun tak lagi membenci Nabi Sulaiman.
Mereka merasa menyesal karena telah salah menduga. Di pagi yang cerah, Nabi Sulaiman yang saat itu masih menjadi kuli panggul di desa nelayan, duduk di tepian pantai dengan wajah tenang, menanti perahu-perahu yang akan bersandar membawa rezeki dari lautan. Tak lama kemudian, salah satu perahu menepi, dipenuhi dengan ikan-ikan segar hasil tangkapan di malam hari. Bersamaan dengan itu, datanglah seorang saudagar kaya yang tengah mencari ikan untuk dibeli. Ia menawar dan membeli ikan-ikan itu, lalu menoleh ke sekitar. Ia mencari seseorang untuk membawakan hasil tangkapannya ke rumah. Kemudian matanya menangkap sosok Sulaiman, lelaki sederhana, berbaju lusuh namun penuh wibawa. Ia pun memanggilnya. "Wahai lelaki, maukah kau bawakan ikan-ikan ini ke rumahku?" Nabi Sulaiman bertanya, "Apa upah yang akan aku dapatkan?" Saudagar itu menjawab singkat, "Aku akan memberimu upah seekor ikan, sesuai dengan jenis ikan yang kau bawa." Nabi Sulaiman pun setuju. Dengan kekuatan yang masih tersisa di tubuh letihnya, ia mengangkat satu keranjang besar dan mengantarkannya ke rumah saudagar. Setibanya di rumah, ia pun menerima seekor ikan sebagai upah. Lalu ikan itu dibawanya pulang ke rumah nelayan yang kini menjadi tempat tinggalnya. Ikan itu kemudian ia serahkan kepada sang wanita berkulit hitam legam, memintanya untuk membersihkan dan memasaknya menjadi hidangan sederhana. Namun saat ikan itu dibelah dan isi perutnya dibersihkan, sesuatu yang berkilau jatuh dari dalam tubuh ikan itu. Sebuah cincin, bukan sembarang cincin, tapi cincin kenabian milik Nabi Sulaiman yang hilang sejak ia diusir dari istana. Seketika Sulaiman tersentak, ia mengenalinya. Itu cincinnya, cincinku, berikan padaku." Namun sang wanita berkata tegas, "Aku yang menemukannya, maka cincin ini milikku." Perdebatan kecil pun terjadi. Sang ayah yang mendengar suara keributan dari dapur segera datang. Dengan tenang dan bijak, ia mengambil keputusan. "Jika engkau benar-benar menginginkan cincin itu, maka nikahilah anakku, dan cincin ini akan menjadi milikmu sebagai mahar." Nabi Sulaiman menatap wanita itu sejenak dan mengangguk. "Aku setuju." Hari itu juga, sebuah pernikahan kecil dan penuh keberkahan diselenggarakan. Tanpa kemegahan, tanpa gemerlap perhiasan, namun sakral dan penuh keikhlasan. Setelah akad terucap, cincin itu diserahkan ke tangan Sulaiman. Dan ketika ia memasukkannya ke jari manisnya, sinar cahaya tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Wajahnya bersinar dan aura kenabian kembali memancar dari dirinya. Saat itu juga seluruh makhluk tunduk kepadanya. Sang ayah dan putrinya tercengang, tak menyangka bahwa lelaki sederhana yang mereka tolong adalah Nabi Allah, Raja seluruh makhluk di bumi. Dengan penuh rasa takut mereka bersimpuh, "Ampuni kami wahai Paduka Raja, kami tak tahu bahwa engkau adalah Nabi dan Raja kami. Saya telah lancang menikahkan putriku dengan Paduka." Namun Nabi Sulaiman tersenyum lembut. Dengan nada teduh ia menjawab, "Justru kalian telah memuliakanku, karena kalian menerima aku bukan karena nama dan kekuasaan, tapi karena kemanusiaan dan ketulusan." Kemudian Nabi Sulaiman menengadahkan tangan ke langit dan berdoa dengan khusyuk. "Ya Allah, wanita ini telah engkau takdirkan menjadi pendamping hidupku, maka karuniakanlah padanya kecantikan dan kelembutan hati." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Sulaiman. Kulitnya yang legam perlahan berubah cerah, wajahnya bersinar anggun dan menawan, matanya teduh, dan senyumnya menyejukkan jiwa. Ia pun menjadi wanita yang cantik jelita, seindah bidadari surga. Kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan angin yang kini kembali tunduk padanya untuk membawa mereka bertiga kembali ke istana. Angin pun mengangkat tubuh mereka melayang lembut di atas awan, menuju istana megah yang selama ini kosong dari ruh kenabian. Ketika Nabi Sulaiman tiba di istana, seluruh rakyat menyambutnya dengan gegap gempita. Tangis haru bercampur bahagia menghiasi suasana hati rakyatnya. Kemudian Nabi Sulaiman naik ke singgasana yang dulu dirampas oleh jin Sakhr. Kini beliau tak hanya kembali sebagai raja, tapi juga sebagai hamba yang telah ditempa oleh ujian dan kehinaan, untuk kembali menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Dan sebagai bentuk rasa terima kasihnya, Nabi Sulaiman menyediakan sebuah kamar
yang megah dan indah untuk lelaki tua nelayan dan putrinya yang kini menjadi istrinya. Segala kebutuhannya dipenuhi oleh istana. Makanan lezat, pakaian mewah, dan pelayanan terbaik disediakan setiap hari bagi keluarga kecil yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih untuk menjadi bagian dari sejarah suci seorang nabi. Atas kejahatan dan perbuatan makar yang dilakukan jin Sakhr, yang dengan kelicikannya menyamar sebagai Nabi Sulaiman, mencuri cincin, mengambil alih kekuasaan, menyesatkan rakyat, dan menodai cahaya kenabian dengan kebatilan. Maka Nabi Sulaiman yang telah kembali dengan takdir sucinya, mengirimkan pasukan gabungan, manusia dan jin, untuk memburu dan menangkapnya, dimanapun ia bersembunyi. Dengan penuh kepatuhan, mereka segera meninggalkan istana, menembus padang dan lembah, menjelajah samudera dan pulau terpencil, mengikuti jejak jin penipu yang melarikan diri jauh ke tengah lautan. Namun ketika mereka akhirnya berhadapan muka dengan jin Sakhr, mereka menyadari satu hal, ia terlalu kuat. Kekuatannya tak tertandingi oleh kekuatan biasa. Mereka tak mampu menaklukkannya secara langsung, namun mereka tak kehilangan akal. Mereka memilih bertahan dan bersiasat, membuntuti langkahnya, mengawasinya dari jauh, menunggu saat yang tepat, hingga akhirnya waktu itu pun tiba. Pada suatu malam ketika jin Sakhr tengah tertidur pulas, pasukan Nabi Sulaiman segera bergerak. Dengan cepat mereka mencairkan timah dan membangun sebuah ruang tertutup di atas tubuh jin itu, menutupinya perlahan dari ujung kaki hingga kepala, menyekapnya dalam ruangan tertutup yang tak dapat ditembus. Ketika jin Sakhr terbangun, ia terperanjat. Matanya membelalak menatap dinding-dinding timah yang mengelilinginya. Ia menggeram, mengamuk, melompat sekuat tenaga, membenturkan tubuhnya pada dinding itu. Namun setiap kali ia melompat, timah itu tidak pecah. Sebaliknya, ia melentur, lalu membelitnya, seakan dinding itu hidup, seakan merantai seluruh kekuatannya, hingga ia pun tak mampu bergerak. Akhirnya, jin Sakhr berhasil ditangkap. Tubuhnya yang tak berdaya dikurung rapat, dan dibawa kembali ke istana, dihadapkan langsung kepada Nabi Sulaiman. Melihat keberhasilan bala tentaranya menangkap jin Sakhr, Nabi Sulaiman pun merasa bangga dan bersyukur, bukan karena kemenangan atas musuh semata, namun karena kebenaran telah kembali ditegakkan, dan kehormatan kenabian telah Allah pulihkan. Di hadapan Nabi Sulaiman, jin Sakhr tertunduk tak mampu berkutik. Ia bukan lagi penipu yang angkuh, tapi tawanan yang hina. Dengan wajah tenang dan wibawa kenabian yang kembali memancar, beliau perintahkan agar jin Sakhr dimasukkan ke dalam sebuah peti besi. Peti besi itu lalu dikunci dan diberi tanda dengan cap dari cincinnya, yang tak mampu dibuka oleh tangan jin atau manusia. Kemudian peti besi itu dibuang ke tengah dasar lautan. Kini jin Sakhr yang jahat terkurung dan terpenjara di dalamnya. Ia tak lagi bisa mengganggu ketentraman kerajaan Nabi Sulaiman. Di atas singgasananya yang megah dan bercahaya, Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran, Surat Asy-Syad ayat 35. Kisah dalam video ini merupakan kisah-kisah Israiliyat yang juga terdapat dalam kitab Bada'i Az-Zuhur fi Waqa'i Ad-Duhur, karya Abu Al-Barakat Muhammad bin Ahmad bin Ilyas. Meski jin Sakhr sudah tak berdaya, terkurung dalam peti yang berada di dasar lautan, namun ada satu tanda tanya besar, yaitu ketika jin Sakhr menulis lembaran-lembaran mantra dan menyembunyikannya di bawah singgasana Nabi Sulaiman, sesaat sebelum ia melarikan diri dari istana. Ternyata, apa yang dilakukan jin Sakhr bukan tanpa alasan. Ada rencana yang lebih jahat di balik itu semua, di mana lembaran-lembaran tersebut nantinya akan menjadi sarang fitnah yang diarahkan kepada Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman akan dituduh menggunakan ilmu sihir sebagai kekuatannya ketika menjadi raja. Seperti apakah kisah lengkapnya? Nantikan tayangan video di kisah selanjutnya. Sebelumnya telah diceritakan bahwa ketika jin Sakhr melarikan diri dari istana Nabi Sulaiman, ia sempat meninggalkan jejak makar yang kelam.
Ia menulis mantra-mantra sihir pada lembaran-lembaran tua dan menyembunyikannya diam-diam di bawah singgasana sang Nabi, tempat paling mulia yang tak terjamah. Lembar-lembar itu terpendam dalam diam, namun kelak menjadi sarang fitnah yang keji. Fitnah yang mencoreng nama seorang Nabi mulia, tatkala beliau telah wafat. Maka jangan kemana-mana, karena pada kali ini kita akan mengupas tuntas sejarah perjalanan agung Nabi Sulaiman. Bagaimana beliau wafat dalam keheningan, dan bagaimana fitnah yang busuk itu menyebar di negeri kaum Bani Israel, yang diarahkan kepada beliau setelah beliau tiada. Usia setiap manusia telah ditetapkan, bahkan sebelum ruh ditiupkan ke dalam jasadnya. Ketetapannya adalah rahasia langit yang tak bisa ditembus oleh makhluk manapun. Bila waktunya tiba, tak seorang pun mampu lari, meski hanya untuk menunda sedetik. Bahkan para nabi dan rasul yang mulia sekalipun tidak mampu menghindar dari takdirnya, seperti halnya kisah seorang sahabat Nabi Sulaiman alaihi salam yang dengan segala daya upaya mencoba lari dari kematian, namun tetap saja takdir itu menjemputnya. Sebagaimana kisah yang termaktub dalam kitab Al-Majalis As-Saniyah karya Syekh Ahmad bin Syekh Hijazi Al-Fushni, adalah sahabat setia Nabi Sulaiman yang hari-harinya dihabiskan dalam kedekatan dengan sang Nabi. Ia belajar dari hikmah dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman, sekaligus menjadi pembantu pekerjaan dalam urusan istana. Suatu hari, tamu tak biasa datang ke istana Nabi Sulaiman. Ia bukan manusia biasa, meskipun wujudnya tampak seperti manusia. Dialah malaikat maut, datang dengan izin Allah bertamu kepada sang Nabi, namun pandangannya tertuju tajam pada sahabat Nabi Sulaiman itu. Bukan dengan tatapan lembut, melainkan dengan sorot mata yang tajam dan penuh misteri. Wajah malaikat itu membuat sahabat Nabi Sulaiman gemetar ketakutan. Hatinya dicekam kegelisahan yang dalam. Usai pertemuan itu, ia segera menghampiri Nabi Sulaiman dengan napas tak teratur. "Siapakah orang asing yang tadi bertamu?" tanyanya penuh kekhawatiran. "Dialah malaikat maut," jawab Nabi Sulaiman dengan tenang. Mendengar itu, tubuhnya seakan runtuh, jantungnya berdegup lebih cepat. Ia merasa kedatangan malaikat maut bukanlah tanpa sebab. Ia yakin nyawanya akan segera diambil. Ketakutannya pun semakin memuncak. Kemudian ia memohon kepada Nabi Sulaiman agar mengirimnya jauh, sejauh mungkin dari tempat itu, meninggalkan negeri, menjauhi maut yang ia pikir bisa ia hindari. Awalnya Nabi Sulaiman diam, namun karena desakan yang terus-menerus, beliau akhirnya mengabulkan permintaannya. Dengan izin Allah, Nabi Sulaiman memerintahkan angin untuk membawa sahabatnya itu kemanapun ia ingin pergi. Maka berhembuslah angin membawa lelaki itu, melintasi padang-padang luas dan lautan biru yang tak bertepi, hingga tibalah ia di suatu negeri yang asing baginya, negeri India yang jauh. Ia pun meminta angin menurunkannya di sana. Ia mengira telah berhasil meloloskan diri dari takdir. Namun, belum juga ia menginjak tanah dengan sempurna, tiba-tiba malaikat maut telah berdiri tepat di hadapannya. Ia tertegun, tak ada tempat berlari, tak ada waktu untuk kembali, dan pada saat itu juga, ruhnya pun diambil dengan tenang, di tempat dan pada waktu yang telah ditentukan. Keesokan harinya, malaikat maut kembali berkunjung ke istana Nabi Sulaiman. Sang Nabi yang masih memikirkan kejadian itu pun bertanya, "Wahai malaikat, mengapa kemarin engkau menatap sahabatku dengan tatapan yang begitu mengerikan?" Malaikat maut menjawab, "Aku pun sempat bingung, sebab aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya di India, namun ia masih bersamamu di istana ini. Aku heran, bagaimana mungkin ia bisa sampai di India sebelum waktunya. Oleh sebab itulah kemarin aku datang ke sini, mencoba menakut-nakuti dia agar secepatnya meninggalkan istanamu. Dan berkat perintahmu kepada angin, ia benar-benar sampai di sana tepat di saat yang telah ditentukan. Alhamdulillah, ia telah meninggal di tempat dan waktu yang telah dituliskan." Nabi Sulaiman pun terdiam. Dengan wajah penuh hikmah beliau berkata lirih, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Segala sesuatu milik Allah dan kepadanya lah semua akan kembali. Akan tetapi, kematian sahabat Nabi Sulaiman yang wafat dalam pelarian amat jauh berbeda dengan cara Allah mencabut nyawa sang Nabi sendiri.
Sebuah kematian yang tidak diketahui oleh manusia, tidak pula oleh jin atau para setan yang selama ini diperbudak oleh kekuatan mukjizatnya. Sebab sungguh hanya Allah lah yang maha mengetahui yang gaib. Sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Qisas Al-Anbiya, Allah Ta'ala dengan sengaja menyembunyikan wafatnya Nabi Sulaiman dari bangsa jin dan setan. Bukan karena Allah hendak merahasiakan dari dunia, melainkan untuk mengajarkan kepada dunia bahwa jin, setan dan iblis sekalipun tidak memiliki ilmu tentang hal-hal gaib. Nabi Sulaiman dikenal memiliki kebiasaan menyendiri dalam mihrabnya. Kadang sebulan, kadang 2 bulan, bahkan terkadang sampai bertahun-tahun lamanya. Dalam keheningan itu, beliau bermunajat, berzikir, memohon, dan mendekatkan diri kepada Rabb-Nya. Selama masa khalwat itu, jin dan setan diperintah untuk membawakannya makanan dan minuman. Namun tak satu pun dari mereka berani mengganggu kekhusyuan sang Nabi. Semua tunduk, semua patuh. Hingga sampai tibalah saatnya, hari di mana ajal menjemput Nabi Sulaiman. Hari itu Nabi Sulaiman berjalan memasuki mihrabnya, tempat biasa beliau menghabiskan waktunya untuk berkholwat, menyibukkan diri beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, pada hari itu beliau mendapati suatu pemandangan yang tidak seperti biasanya. Di sana, beliau melihat sebuah pohon asing tumbuh secara tiba-tiba, yaitu pohon kharubah, atau disebut pohon perusak. Didorong oleh rasa penasaran, beliau pun bertanya kepada pohon tersebut, "Kenapa kau tumbuh di sini? Apa kegunaanmu?" Pohon kharubah itu menjawab, "Aku tumbuh untuk meruntuhkan masjid ini." Seketika Nabi Sulaiman menghela nafas dalam. Allah tidak mungkin meruntuhkan masjid ini selama aku masih hidup. Itu artinya kamu tumbuh untuk mengabarkan kematianku. Kemudian beliau mencabut pohon itu dan menanamnya pada dinding mihrab. Dari pohon itulah beliau membuat tongkat yang kelak akan menjadi saksi bisu dari wafatnya seorang nabi yang disembunyikan dari dunia. Kemudian beliau masuk ke dalam mihrabnya, berdiri untuk sholat, bersandar pada tongkat itu. Dan di sanalah ruhnya dicabut, diam-diam, tanpa satu pun makhluk tahu. Hari berganti hari, bulan demi bulan, bahkan tahun berganti tahun. Nabi Sulaiman tetap berdiri dalam posisi yang sama, bersandar pada tongkatnya. Tak ada bau, tak ada perubahan fisik. Sementara itu, jin dan setan yang bekerja untuknya tetap melaksanakan tugas, bekerja siang dan malam. Mereka mengira bahwa Nabi Sulaiman masih hidup, masih mengawasi mereka dalam diam. Mereka baru menyadari kepergian Nabi setelah rayap-rayap kecil mulai menggerogoti tongkat yang dijadikan penopang tubuh Nabi Sulaiman. Sedikit demi sedikit, tongkat kayu itu mulai rapuh, hingga akhirnya tubuh sang Nabi pun tersungkur. Barulah saat itu mereka tahu bahwa Nabi Sulaiman telah tiada. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Saba ayat 14, "Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika ia telah tersungkur, tahulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan." Ayat tersebut menceritakan bahwa jin dan setan pada saat itu bekerja di bawah ancaman Nabi Sulaiman. Mereka terpaksa patuh karena takut mendapat hukuman. Mereka merasa tertindas atas pekerjaan yang dilakukannya. Andaikan mereka tahu bahwa Nabi Sulaiman telah wafat dari dulu, tentu mereka akan menghentikan pekerjaannya. Namun mereka justru baru mengetahui setelah rayap-rayap menggerogoti tongkat Nabi Sulaiman. Hal ini membuktikan bahwa jin dan setan tidak mengetahui perkara gaib. Kematian Nabi Sulaiman bukan sekadar akhir dari hidup, tapi jawaban dari doanya sendiri. Sebab beliau pernah berdoa agar Allah menjadikan wafatnya sebagai pelajaran bagi manusia dan bangsa jin, bahwa mereka tidak tahu perkara gaib, termasuk ajal, rezeki, dan kematian. Tidak jin, tidak setan, tidak iblis. Mereka semua makhluk yang tak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka betapa kelirunya manusia yang menjadikan jin atau setan sebagai tempat meminta pertolongan. Mereka sendiri buta akan takdir mereka.
Mereka pun tunduk pada garis waktu yang Allah tetapkan. Kabar wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam mengguncang seluruh penjuru bumi. Langit seakan kehilangan mentarinya, dan bumi pun seolah berhenti bernafas sejenak. Suara tangis menyatu dengan desir angin, menggema dari gunung hingga ke samudera. Manusia berduka, binatang-binatang pun tunduk bisu, merasakan kehilangan sosok pemimpin yang adil dan penuh kasih. Angin tak lagi membawa perintahnya, laut tak lagi menyaksikan keajaiban perjalanannya. Namun tidak semua hati tertunduk dalam pilu. Di balik bayang-bayang dunia gaib, para jin dan setan justru bersorak. Mereka yang selama ini diperintah dengan kuasa cincin sang nabi, yang dipaksa tunduk bekerja membangun istana, menata singgasana, dan mengukir kemegahan, kini merasa rantai perbudakan telah runtuh. Bangsa jin dan setan pun tertawa dalam kesombongan, merayakan apa yang mereka anggap sebagai kebebasan. Tak ada lagi sosok yang mampu membaca niat busuk mereka. Tak ada lagi cahaya nubuah kenabian yang memaksa mereka berbaris dalam ketaatan. Dengan kelicikan yang mengendap selama bertahun-tahun, para jin dan setan menyusun siasat paling keji. Sebuah fitnah besar ingin mereka tebarkan ke tengah manusia untuk mencoreng nama suci Nabi Sulaiman, sang raja yang agung. Mereka hendak membalik sejarah, menuduh bahwa kekuasaan dan kekuatan Sulaiman bukanlah anugerah dari Tuhan, melainkan berkat ilmu sihir yang dimilikinya. Siasat mereka nyaris tanpa celah, apalagi setelah wafatnya sang raja, kaum Bani Israel perlahan menjauh dari Tuhannya. Hati mereka menjadi kosong, iman mereka goyah, hasrat dunia merasuki dada mereka. Hati mereka mulai condong pada kekayaan, pada kemewahan, pada kekuasaan. Mereka yang dahulu menunduk di hadapan wahyu, kini berbondong-bondong mencari kekayaan lewat jalan sesat. Mereka mendatangi makhluk-makhluk gaib yang menyamar dalam rupa manusia, yakni jin-jin licik yang pura-pura bijak dan tampak arif. Lalu salah satu bangsa jin berkata, "Wahai Bani Israel, maukah kalian kutunjukkan harta karun agung yang belum pernah kalian ketahui keberadaannya, warisan dari Nabi Sulaiman yang tersembunyi?" Telinga-telinga tamak pun menegang, mata-mata mereka membesar dalam girang. Meski tak mengenal siapa yang berbicara, mereka terbuai oleh janji kekayaan. "Ya, kami mau, tunjukkan, di mana tempatnya?" Jin itu tersenyum samar, senyum yang mengandung rencana besar, penuh tipu muslihat. "Gali tanah di bawah singgasana Sulaiman, di sanalah harta yang kalian cari masih terpendam." Mereka pun menuruti perintah yang menyesatkan tersebut. Tanpa membuang-buang waktu, mereka berbondong-bondong menuju istana peninggalan Nabi Sulaiman dan mulai menggali tanah di bawah singgasananya. Singgasana Nabi Sulaiman yang dahulu dikelilingi cahaya dan keagungan, kini menjadi tempat penggalian penuh kerakusan. Mereka menggali dan menggali dengan harapan menemukan emas yang berkilauan, perhiasan yang menggunung, dan permata yang tak ternilai harganya. Mereka yakin akan mendapatkan harta yang berlimpah, sebab kekayaan Nabi Sulaiman nyaris tak terhingga. Tentulah masih banyak peninggalan-peninggalan hartanya yang terpendam. Namun menggali tanah di bawah singgasana itu tidaklah mudah. Tanahnya keras dan tak seperti tanah biasa. Mereka pun meminta bantuan kepada jin yang telah menunjukkan tempat tersebut. Tentu saja jin tak berani membantunya. Jangankan ikut bantu menggali, mendekatinya saja ia tidak berani, sebab ia bisa terbakar bila mendekati tempat itu. Kemudian, dengan berbagai alasan, jin itu menolaknya. "Aku di sini saja. Aku bantu kalian dari sini dengan kekuatanku. Percayalah, kalian pasti akan mendapatkan harta karun yang kalian inginkan. Jika perkataanku bohong, kalian boleh membunuhku." Setelah berhasil meyakinkan kaum Bani Israel, mereka kembali menggali dengan penuh semangat. Akhirnya, berkat perjuangan yang panjang dan kerja keras yang melelahkan, sebuah peti besi berhasil ditemukan. Seketika, rasa lelah berubah menjadi kebahagiaan. Peti itu lalu mereka angkat dan berusaha membukanya. Dan lagi-lagi, mereka kembali mendapati sebuah kendala. Peti itu sangat sulit dibuka, meski dengan cara apapun. Mereka pun lalu memutuskan untuk membawanya ke hadapan jin. Kemudian dengan mudahnya jin itu membuka peti tersebut. Namun saat dibuka ternyata isinya bukan emas dan berlian,
melainkan lembaran-lembaran yang berisi mantra-mantra sihir. Di antaranya terdapat lembaran yang pernah ditulis oleh jin Sakhr. Yang lebih mengejutkan, mantra-mantra itu mencatut nama Ashif bin Barkhiyah, seolah Ashiflah yang ditugaskan Nabi Sulaiman untuk menuliskan ilmu sihir yang beliau gunakan. Padahal sesungguhnya lembaran-lembaran sihir itu ditulis oleh jin dan setan itu sendiri. Lalu jin itu berkata kepada kaum Bani Israel, "Ternyata Sulaiman, raja kalian, menggunakan sihir sebagai kekuatannya." Mereka pun terkejut. "Apa maksudmu?" tanya mereka. "Tidakkah kalian lihat sendiri, lembaran-lembaran mantra sihir ini disembunyikan oleh Sulaiman di bawah singgasananya. Sihir inilah yang mengendalikan kalian semua." Itulah kedustaan besar yang setan dan jin mulai sebarkan. Kaum Bani Israel yang bodoh dan lalai pun dengan mudahnya terpedaya. Mereka teringat akan kekuatan menakjubkan yang dahulu dimiliki Nabi Sulaiman, di mana ternyata kekuatannya tersebut hanyalah sihir dan tipu daya. Mereka lalu mengabarkan ke seantero negeri atas penemuannya tersebut, dan ikut menghasut orang-orang bahwa Sulaiman bukanlah nabi, melainkan seorang penyihir. Namun tidak semua percaya dengan kabar itu. Masih ada sebagian kecil dari orang-orang beriman yang tetap meyakini bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang nabi, dan kekuatan yang dimilikinya bukanlah sihir, melainkan karunia mukjizat dari Allah Ta'ala. Akan tetapi mereka hanyalah kelompok kecil. Mayoritas lebih percaya bahwa Nabi Sulaiman adalah tukang sihir. Tak hanya itu, kemudian kaum Bani Israel mempelajari mantra-mantra sihir tersebut, berharap agar dirinya bisa seperti Nabi Sulaiman. Melihat kondisi kaum Bani Israel yang semakin dalam kesesatan, jin dan setan merasa bangga dan kegirangan. Siasat busuk mereka telah membuahkan hasil yang memuaskan. Sesungguhnya, lembaran-lembaran sihir itu bukan sekadar coretan mantra semata. Ia adalah bukti nyata dari konspirasi rahasia antara para leluhur kaum Bani Israel dan bangsa jin yang terjadi ketika Nabi Sulaiman masih hidup. Kala itu, langit belum tertutup rapat. Jin dan setan masih leluasa mencuri-curi kabar dari langit ketujuh. Kabar itu lalu mereka bisikkan ke telinga para dukun, peramal dan tukang sihir dari kalangan Bani Israel. Maka ditulislah kabar-kabar itu. Mantra-mantra sesat dicatat dengan teliti, dibukukan dalam lembaran-lembaran tua yang kemudian diwariskan secara sembunyi-sembunyi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nabi Sulaiman tak tinggal diam menyaksikan umatnya mulai menyimpang. Dengan murka yang bersumber dari kecintaan pada kebenaran, ia merampas seluruh lembaran sihir itu dari tangan para pemiliknya. Disimpannya naskah-naskah sesat itu di bawah singgasananya, bukan untuk disimpan sebagai harta, melainkan untuk disembunyikan agar tak seorang pun bisa menyalahgunakannya. Kemudian, setelah Nabi Sulaiman wafat, para jin dan setan ingin kembali menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Langkah pertamanya adalah mengambil kembali lembaran-lembaran yang berisikan catatan mantra-mantra sihir, di mana lembaran tersebut tersimpan di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Mereka menyadari mereka tak mungkin mampu melakukannya sendiri. Mereka butuh tangan-tangan manusia untuk membantunya. Dengan tipu dayanya, mereka membodohi kaum Bani Israel akan adanya harta karun di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Dan sejak saat itulah ilmu sihir dan perdukunan mulai berkembang pesat di atas muka bumi. Jin dan setan kembali aktif mencuri dengar kabar dari langit, lalu menyampaikannya kepada para dukun dan tukang sihir. Namun tak sekalipun mereka berhasil mendapatkan kabar itu secara utuh, karena setiap kali baru sebentar menguping pembicaraan para malaikat di langit, kilatan petir langsung menyambar, yang membuat mereka lari tunggang langgang. Bahkan tak sedikit, bangsa jin harus meregang nyawa, tewas terkena kilatan petir, akibat perbuatan mereka menguping pembicaraan langit. Kemudian, kabar sepotong-sepotong yang berhasil mereka curi, disampaikan kepada dukun dan tukang sihir, dengan ditambahi kedustaan, seolah-olah mereka mendengar kabar seutuhnya. Perbuatan keji itu pun terus mereka lakukan. Selama ratusan tahun lamanya, jin dan setan bolak-balik ke langit, mencuri kabar dari pembicaraan para malaikat, meskipun resiko yang ditanggung adalah kehilangan nyawanya. Sebab tujuan mereka hanya satu, agar manusia tersesat dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun tatkala lahirlah Nabi Muhammad, langit pun dijaga dengan penjagaan yang amat ketat. Mereka tak bisa lagi naik ke sana, tak bisa lagi mencuri dengar kabar dari langit. Dan setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi terakhir, beliau dengan tegas membantah fitnah keji yang dituduhkan kepada Nabi Sulaiman. Bahwa Nabi Sulaiman bukanlah penyihir, melainkan seorang Nabi Allah yang diberi mukjizat dan kerajaan agung. Bantahan ilahiyah itu diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Demikianlah sepenggal kisah tentang wafatnya Nabi Sulaiman dan fitnah keji yang dituduhkan kepadanya ketika beliau sudah tiada. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.